Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali kita masuk ke dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita melanjutkan materi kita di permainan bola besar. Pada hari ini permainan bola besar yang kita bahas yaitu permainan sepak bola lanjutan di kelas 9. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa melakukan pembelajaran kita walaupun pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini Jumat 30 Oktober 2020, kita bersyukur di saat pandemi ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Harapan Bapak kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Persiapkan diri dengan baik sehingga apapun yang kita lakukan hari ini dapat berkenan dan dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Berikutnya Bapak akan membacakan kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan 3.1, yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar. Dalam hal ini permainan sepak bola secara sederhana dan atau tradisional. Kemudian kompetensi dasar 4.1, yaitu kompetensi dasar untuk keterampilan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, dalam hal ini permainan sepak bola secara sederhana dan atau tradisional. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, setelah pembelajaran ini Bapak mengharapkan peserta didik mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar permainan sepak bola lanjutan secara konsisten serta nilai kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, menghargai lawan dan bersedia berbagi tempat dan peralatan. Yang kedua, peserta didik mampu memahami dan melakukan koordinasi teknik bermain sepak bola. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu memahami cara penempatan posisi pemain sesuai keterampilan yang dimiliki pemain. Dan yang keempat, peserta didik mengetahui cara menyusun taktik dan strategi bermain sepak bola. Dan tujuan yang terakhir, harapan Bapak peserta didik mampu membuat formasi dan bagan pertandingan sepak bola. Selanjutnya, anak-anak, kata kunci dalam permainan sepak bola pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama sepak bola, yang kedua babak, yang ketiga libero, yang keempat menendang, kemudian formasi, gelandang, menyundul, penjaga gawang, striker, melempar, back, menggiring, dan stopper. Oke anak-anak, kita masuk ke materi kita setelah kita mengetahui tujuan dan beberapa kata kunci dalam permainan sepak bola. Yang pertama, koordinasi teknik bermain sepak bola. Dalam permainan sepak bola, kerjasama dalam satu tim itu sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam bermain sepak bola. Setiap pemain dituntut untuk mengkoordinasikan teknik bermainnya dengan teman satu timnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan koordinasi teknik bermain sepak bola, yaitu misalnya menendang bola, menghentikan bola, menggiring bola, dan menyundul bola. Adapun beberapa koordinasi teknik bermain sepak bola antara lain, yang pertama, menendang dan menghentikan bola secara konsisten. Keterampilan menendang dan menghentikan bola ini dapat dilatih dalam permainan namanya kucing-kucingan. Teknik koordinasi bermain sepak bola yang kedua yaitu menyundul bola secara konsisten dan tepat.
Untuk menyundul bola secara konsisten dan tepat dapat dilakukan bersama teman dalam kelompok permainan membentuk lingkaran atau saling berhadap-hadapan. Lakukan latihan sebanyak 2-3 set. Setiap set dilakukan selama 1-2 menit untuk melatih koordinasi menyundul bola secara konsisten dan tepat. Koordinasi teknik bermain sepak bola yang berikutnya yaitu menendang dan mengiring bola sesuai dengan waktu dan ruang. Contoh atau cara melakukan kegiatan ini, latihan dengan menunjuk salah satu kelompok untuk menguasai bola, kemudian beberapa siswa yang lainnya membentuk lingkaran yang membatasi lapangan permainan kelompok yang menguasai bola. Setiap siswa dalam kelompok tersebut melakukan teknik menggiring bola dengan baik dan benar. Setelah 3 sentuhan atau lebih saat mengiring bola, akhiri dengan menendang bola tersebut kepada salah seorang siswa yang berada di samping yang membentuk lingkaran. Lakukan latihan ini sebanyak 2-3 kali pengulangan. Untuk latihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menguasai dan mengoper bola dengan tepat. Setelah materi koordinasi teknik bermain sepak bola, maka jawablah pertanyaan untuk kalian diskusikan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa kerjasama dalam satu tim sangat penting dalam bermain sepak bola? Dan yang kedua, sebutkan jenis-jenis koordinasi teknik bermain sepak bola. Selanjutnya anak-anak kita masuk ke taktik bermain sepak bola. Apa sih yang dimaksud dengan taktik bermain sepak bola? Taktik merupakan salah satu faktor penting yang harus dipahami oleh para pemain dalam satu tim. Faktor tersebut menekankan adanya kerjasama tim melalui formasi bermain. Formasi bermain berhubungan dengan posisi yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh setiap pemain dalam satu tim. Oleh karena itu, setiap pemain harus mencari dan menemukan posisi bermain yang terbaik yang dirinya dan timnya tanpa terlepas dari pantauan pelatih yang bersangkutan. Akan tetapi dalam sepak bola modern saat ini, para pemain dituntut untuk menguasai lebih dari satu posisi bermain. Bisa saja kalian sebagai goalkeeper, saat kalian akan ditunjuk untuk menjadi pemain penyerang. Jadi dilihat dari bentuknya, terdapat beberapa formasi yang biasa digunakan oleh para pelatih yang diterapkan dalam timnya. Misalnya ada formasi 4-4-2, ada formasi 3-5-2, dan yang terakhir ada contoh 5-4-1. Namun sejalan dengan perkembangan sepak bola modern, formasi ini mengalami perubahan karena mengikuti keinginan dan kebutuhan taktik atau strategi pelatih atau pemain itu sendiri. Kemudian yang berhubungan dengan formasi bermain sepak bola. Berikut ini di slide ini ada 2 contoh yang Bapak tampilkan formasi dalam bermain sepak bola. Yang pertama itu ada formasi 4-3-3 dan yang kedua ada formasi 4-4-2. Dari formasi ini nanti bisa kalian lihat mana yang terbaik formasi ini antara 1 dan 2, mana formasi penyerang atau formasi untuk bertahan dalam bermain sepak bola. Berikut anak-anak kita mau mengenal formasi-formasi dalam permainan sepak bola,
Yaitu yang pertama ada penjaga gawang yang disebut dengan GK, bek kanan yang disebut dengan DR, kemudian bek kiri disebut dengan DL, kemudian ada bek tengah atau defender center DC, kemudian ada gelandang kanan disebut dengan MR, ada gelandang kiri disebut dengan ML, kemudian gelandang tengah disebut dengan MC, kemudian ada penyerang atau FC, forward center. Berikutnya kita bahas tentang formasi dalam permainan sepak bola. Ada formasi penyerangan dan ada formasi bertahan. Yang pertama, formasi penyerangan. Dalam permainan sepak bola, penyerangan adalah suatu tindakan untuk mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Ini merupakan tujuan dari permainan sepak bola. Namun ada hal-hal yang harus tetap diperhatikan saat tim kita menyerang ke pihak tim lawan. Pola penyerangan dapat dilakukan oleh suatu tim apabila para pemain sedang mengendalikan permainan atau sedang menguasai bola. Dalam penyusunan pola penyerangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengatur serangan. Biasanya yang menjadi pengatur serangan yaitu pemain tengah atau gelandang. Kemudian pembantu serangan. Pemain bawah, sayap kiri kanan biasanya membantu dalam melakukan teknik penyerangan ke tim lawan. Kemudian penembak utama untuk mencetak gol yang disebut dengan striker. Jadi harus benar-benar diperhatikan posisi strikernya. Kemudian peran pemancing lawan yang bertahan agar teman satu tim dapat menerobos daerah pertahanan. Jadi ada ditugaskan satu orang untuk memancing back lawan supaya mereka keluar dari area pertahanan mereka sehingga pemain depan kita dapat menerobos pertahanan tim lawan. Formasi yang kedua yaitu formasi bertahan. Formasi bertahan dalam permainan sepak bola sangat sering dilakukan oleh satu tim saat tim mereka sedang tertekan dalam serangan oleh pemain tim lawan. Pertahanan paling akhir dari suatu tim adalah memang pertahanan oleh penjaga gawang. Walaupun demikian, untuk menciptakan suatu pertahanan yang kuat, semua pemain dari lini depan hingga lini belakang, termasuk penjaga gawang, harus saling bekerja sama. Dengan memiliki pertahanan yang kuat, tim akan tetap bersemangat walaupun lawan terus menyerang secara terus-menerus. Dalam pertahanan terdapat dua bagian yang dilakukan secara terpisah, yaitu pertahanan yang dilakukan secara individu dan pertahanan yang dilakukan secara bersamaan. Keduanya tujuannya untuk menghambat bola, menghambat tim lawan untuk memasukkan bola atau mencetak gol ke gawang tim kita. Pertahanan individu dilakukan secara satu lawan satu atau man to man. Jadi setiap pemain harus menjaga, harus merebut bola dari penguasa lawan. Sebagai latihan dapat dilakukan penguasaan dan perebutan bola di antara dua orang pemain. Formasi bertahan yang kedua yaitu pertahanan secara bersama atau daerah, zone marking, merupakan pertahanan yang menutup semua dalam satu tim. Pertahanan dilakukan terutama ketika menghadapi tendangan bebas secara langsung dari pihak lawan, apalagi jika tendangan tersebut mendekati dengan kotak penalti. Dalam hal ini pertahanan dilakukan dengan membentuk tembok atau pagar betis yang kokoh sesuai dengan permintaan dan diatur oleh penjaga gawang kita. Baiklah anak-anak, setelah materi tentang taktik dan formasi dalam permainan sepak bola,
Mari yuk kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan pola penyerangan dalam sepak bola. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. Silakan kalian jawab pola penyerangan dan jenis-jenis teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. Anak-anak yang terkasih, materi kita pada pagi hari ini permainan sepak bola sudah kita lakukan, sudah kita ikuti bersama-sama. Karena itu pada saat ini mari kita merangkum sedikit beberapa hal yang penting. Kita buat resume materi kita pada pagi hari ini. Resume materi kita tentang sepak bola pada saat ini yaitu pada permainan sepak bola kerjasama tim yang baik sangat dibutuhkan. Kemudian setiap pemain dituntut untuk mengkoordinasikan teknik bermainnya dengan teman dalam satu timnya. Kemudian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan koordinasi teknik bermain sepak bola bersama teman-teman satu tim. Misalnya, menggunakan taktik atau teknik dengan baik dan benar, penempatan posisi sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, dan perlunya taktik serta strategi yang benar. Kemudian, taktik dalam bermain sepak bola antara lain taktik penyerangan dan taktik pertahanan. Dalam hal ini, pelatih harus lebih cermat dalam melakukan taktik yang mereka lakukan. Kemudian, taktik-taktik tersebut perlu dilakukan dengan benar-benar agar menghasilkan sebuah tujuan permainan sepak bola yang optimal, yaitu mendapatkan kemenangan dalam suatu pertandingan. Itulah resume rangkuman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, setelah kita mengikuti pembelajaran melalui PowerPoint yang telah kita ikuti beberapa menit ini, mari kita merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selain kerjasama dalam satu tim, dalam permainan sepak bola juga membutuhkan pola sikap yang fair play. Fair play adalah sikap yang menjunjung tinggi dan menghormati aturan sepak bola, serta siap untuk kalah dan siap untuk menang dalam suatu pertandingan. Oleh karena itu, sudahkah kita memiliki sikap fair play dalam bermain, bahkan dalam bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita renungkan, kita refleksikan dalam hidup kita. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk partisipasi, terima kasih untuk kalian semua. Semoga materi kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.